Oke, jadi barang yang sudah gue beli sudah kekumpul semua. Ini adalah part-part yang akan gue pasang di Kawasaki C-Tracker, karena sudah faktor umur juga usia, berhubung motornya sudah 4 tahun. Jadi ada yang perlu gue ganti. Pertama, busi. Ini busi merek TDR, tipenya balistik. Ini adalah busi kedua. Sebelumnya juga gue pakai ini karena berhubung sudah lama, sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun kayaknya. Jadi gue beli baru lagi karena sudah kurang performanya. Terus ada lagi ini filter oli Kawasaki, ini orisinil dari Kawasaki. Ini juga wajib diganti setelah 2 atau 3 kali ganti oli mesin, ya harus ganti filter oli. Terus ada lagi kampas. Nah, berhubung KLX-nya atau di tracker itu dipakai untuk harian, jadi kampas yang terpasang saat ini adalah kampas aslinya. Hampir 4 tahun baru minta ganti. Nah, sekarang gue mau ganti punyanya merek Daytona. For your information, ini kampas belakang untuk KLX atau di tracker itu bisa disubstitusi dengan menggunakan kampas rem GL Pro, GL Max ya, yang bagian kaliper depan itu sama. Mungkin lo ya, tergantung merek. Kalau yang ori itu plug ketiplek bisa langsung ke pasang tanpa mengubah apapun. Tapi karena gue baru pertama kali nyoba merek Daytona ini untuk kampas belakangnya, gue yakin ada penyesuaian di sini. Ini paling dihalusin dikit biar nggak terlalu keras. Tapi untuk ininya, bentukannya ini pasti pas PNP ya, merek Daytona. Terus ada lagi ini kampas kopling. Kampas kopling gue menggunakan merek Daytona tapi khusus untuk KLX. For your information juga, substitusi dari kampas kopling KLX itu kalian bisa menggunakan merek aftermarket orisinilnya ataupun memakai part ori dari motor lain. Contohnya bisa dipakai dengan merek Honda Tiger, itu sama, plug ketiplek sama ya. Jadi bisa digunakan, disubstitusikan dengan part orinya Honda Tiger. Tapi yang ini gua pengen nyoba pakai merek Daytona, katanya lebih keset, lebih enak cengkeramannya ya, dan yang pasti nggak gampang haus. Terus ada lagi nih, ini ada 4 pieces pair kopling. Kenapa gue tidak menggunakan pair kopling KLX aslinya? Karena pair kopling KLX itu terlalu lembut, terlalu kurang responsif menurut gue. Pilihannya itu ada di merek aftermarket seperti BRT, Daytona, dan lain sebagainya. Hanya saja kalau misalkan pair kopling racing, kampas kopling racing itu nggak enak. Kalau buat hariannya keras, terlalu keras, kurang nyaman. Jadinya gua memakai pair kopling orisinil dari Honda Tiger. Ini asli ya kodenya. Nah, dia itu dibandingkan aslinya KLX lebih keras sedikit, nggak begitu kenyal, nggak begitu keras, jadi pas. Tapi kalau misalkan pakai merek Daytona kampasnya dan juga pair koplingnya racing, wah itu keras banget. Karena beberapa kali gue pernah pakai di FU gue dulu, pernah pakai merek TDR, terus di CBR pun sama merek Daytona full, wah keras banget. Buat harian itu kurang enak. Terus sebelumnya lagi gue pernah pakai di Ninja itu juga, Ninja RR Out gue dulu juga sama. Itu rasanya buat harian tuh nggak enak. Tapi buat tarikan awalnya itu galak, memang galak, gue akuin enak.
Cuman kalau buat harian, buat macet-macetan dia pegel, nggak nyaman aja. Maka dari itu gue ganti pakai per Tiger ini PNP kok, tenang aja. Atau kalian juga bisa memakai dengan per kopling KX85. Sebelumnya gue sudah beli per KX85 beserta kampas koplingnya seset, tinggal pasang. Tapi ternyata harus mengcustom ataupun merubah rumah koplingnya, karena diameter ini punya KX lebih kecil, jadinya untuk masuk ke kaki koplingnya itu ya, dia harus memotong bagian ataupun mempapas lah ya pentolan yang ada di rumah koplingnya. Coba kalian cari tahu aja literasinya di YouTube ataupun TikTok ya, kayak begitu customnya. Karena gue tidak mau mengcustom, akhirnya per kopling KX85 dan kampasnya nggak gue pakai. Jadi gue beli lagi punyanya Tiger untuk per kopling, dan kampasnya gue pakai Daytona tapi yang punya KLX ya, bukan yang Tiger. Sebenarnya bisa pakai Tiger, cuman gue milih yang pakai merek KLX aja, yang khusus KLX gitu ya. Ini akan gue pasang, tapi tidak sekarang karena ini sudah jam setengah 12 malam. Gue baru sempat bikin kontennya ya. Kita lanjutin videonya hari berikutnya. By the way, besok Sabtu dan Minggu kemungkinan belum kepasang juga karena Pak Mis bengkelnya lagi overload ya. Karena gue akan nyervis ganti ini semua, terus servis dan lain sebagainya. Kita bersihin semua motornya karena kebetulan lagi nggak enak motornya, jadi ya sekalian di servis total. Kita cari waktu yang agak slow. Oke, kita lanjut di hari berikutnya.